Holik Media Dakwah Sakinah Bersama Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yuhdilhu fala hadiyalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hasna idza syi'ta sahla. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, krisis maupun duka serta kesedihan yang dialami oleh bangsa Palestina pada hari ini bukanlah krisis maupun kesedihan yang pertama kali yang dihadapi oleh kaum muslimin. Ketahuilah bahwasanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka terjadi kemurtadan yang besar-besaran di negeri Arab. Dan muncul pula nabi palsu yang bernama Musailama al-Kadzab, yang Musailama al-Kadzab ini mampu memurtadkan ribuan kaum muslimin. Memurtadkan ribuan kaum muslimin di Jazirah Arab pada waktu itu. Akan tetapi setelah kemurtadan ini menyebar luas, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ke atas mereka azab. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan atas mereka burung-burung ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan atas mereka bencana atau musibah yang pernah ditimpahkan atas umat-umat sebelum umat Islam ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atas mereka suatu kaum yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mencintainya. Ia adalah suatu kaum yang lemah lembut terhadap kaum muslimin dan bersifat keras terhadap orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yaitu pasukan Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid ini memberantaskan atau membersihkan Jazirah Arab dari kemurtadan di Jazirah Arab, hingga Jazirah Arab bersih dari kemurtadan. Tapi sebelum mujahidin itu, yaitu Khalid dan pasukannya datang, tidak diturunkan atas mereka bencana atau musibah. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan atas mereka musibah atau bencana atas kaum yang murtad tersebut. Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 492 Hijriah terjadi pula peristiwa yang besar, di mana kaum Salibis membantai 700.000 kaum muslimin di depan Baitul Maqdis. Ia membantai 700.000 kaum muslimin di Baitul Maqdis pada waktu itu. Banyak kaum muslimin yang terbunuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak menurunkan azabnya terhadap kaum kufar tersebut, orang yang kafir tersebut, orang yang memerangi kaum muslimin. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atas mereka seorang pahlawan yang tercatat dalam sejarah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu pula yang terjadi pada tahun 656 Hijriah, ketika bangsa Tartar membunuh ribuan kaum muslimin di Baghdad pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menurunkan atas mereka azab atau bencana terhadap bangsa Tartar tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada Quthus
dengan pasukan kaum muslimin dan memerdekahkan pasukan kaum muslimin, serta mengusir serta membunuh bangsa Tartar yang awalnya mereka membunuh kaum muslimin. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengirimkan atas mereka azab yang pedih terhadap orang-orang yang membunuh kaum muslimin pada waktu itu? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan terhadap umat-umat sebelum kaum muslimin? Sebelum umat Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya sebagaimana umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sunnatullah. Ini adalah sunnatullah jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong kita sampai kita berjuang dengan maksimal. Sampai kita berada pada titik penghabisan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjuang dulu. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan atas kita pertolongannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat ke-11, "In tanzurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan kedudukan kalian di muka bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta dulu agar kita berjuang, agar kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sama yang terjadi di Palestina pada hari ini. Banyak orang yang berputus asa, kapan orang-orang Yahudi, kapan orang-orang Israel itu Allah hancurkan. Setelah banyak doa-doa kaum muslimin yang kaum muslimin itu panjatkan, akan tetapi belum ada tanda-tanda kehancuran orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena kita pada hari ini belum maksimal membantu perjuangan saudara kita yang berada di Palestina. Jawabannya adalah inni tanzurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya in tanzurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Ini dalam Quran surah Muhammad. Maaf tadi salah ayat, bukan surah Ar-Ra'd ya, tapi surah Muhammad. Di dalam surah Muhammad ayat ke-7. Saya ralat ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita. Ingin melihat perjuangan kaum muslimin pada hari ini. Setelah kita berjuang dengan maksimal, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dan akan meneguhkan kedudukan kita. Ya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka berusaha terlebih dahulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai ia mengubah keadaan mereka sendiri. Sampai kaum itu mengubah keadaan mereka sendiri. Maka hendaknya kita yang mengubah, kita yang berjuang terlebih dahulu, meneguhkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, membantu agama Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu Allah akan menurunkan kepada kita pertolongannya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Dengan apa? Dengan berjuang. Dengan membantu pasukan Hamas, yaitu mendoakan mereka. Jika kita tidak bisa membantu mereka, maka dengan mendoakan mereka. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ad-da'watul maliyah, dakwah dengan harta. Kita memberikan donasi-donasi terbaik kita terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Ya. Kita mendoakan kaum mujahidin yang berada di sana agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Mendoakan mereka
serta mendoakan mereka kaum mujahidin yang berada di sana. Kita senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita mencela mereka, mencela kaum mujahidin, apalagi memberikan stempel teroris terhadap mereka. Karena teroris ini adalah tempelan dari orang-orang kufar, orang-orang Presiden Amerika, memberikan gelar teroris, padahal mereka membela al-watan, tanah mereka, membela tanah air mereka, tapi dicap sebagai teroris. Ya. Untuk apa? Untuk melencengkan kaum muslimin, untuk agar kaum muslimin itu tidak membantu mereka karena mereka dianggap sebagai teroris. Tetapi pesan saya terhadap kaum muslimin pada hari ini, mari berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan doa serta donasi-donasi kita terhadap kaum muslimin yang berada di Palestina, serta tidak mencela pasukan mujahidin yang berjuang di sana. In yansurullaha in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian di muka bumi. Maka jangan pernah berputus asa teman-teman sekalian. Kapan doa kita akan diijabah? Jangan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang tergesa-gesa, dan ada hikmah di balik mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan langsung orang-orang Yahudi. Pasti ada hikmah di baliknya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyaring yang mana orang mukmin, yang mana orang munafik. Karena mulai nampak pada hari ini dia kita menyuruhkan untuk membela kaum muslimin, maka ada di antara orang-orang yang menghalang-halangi. Bahkan ada suatu perkataan yang mereka mengatakan bahwa jika engkau ingin membela Palestina, maka pergilah ke Palestina. Ini orang yang jahil. Ini orang yang bodoh terhadap agama. Dia tidak mengetahui bahwasanya keimanan kita itu bersama dengan kaum muslimin yang ada di sana. Ya. Keimanan kita bersama kaum muslimin yang ada di sana. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Maka oleh karena itu, mari kita membela Palestina dengan doa serta donasi-donasi kita, dan jangan pernah berputus asa. Dan jangan pernah kita berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita pernah berputus asa kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi penyemangat kita untuk terus membela Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Harap subscribe dan share agar yang lain bisa menikmati manfaatnya.